Baik, kita masuk pada bab 4, metodologi penelitian. Dan ini bahasan diskusi yang menarik saya kira berkaitan dengan metodologi penelitian. Tentu bertanya-tanya, apa itu metodologi penelitian? Kalau kita lihat di sini, metodologi penelitian adalah ilmu. Ini kan yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar. Ini kok gini ya? Jadi metodologi penelitian ini menunjukkan adalah ilmu. Ilmu untuk mengungkapkan bagaimana langkah-langkah untuk melakukan penelitian itu secara benar. Nah, kalau kita lihat lagi, apa yang akan apa yang akan diungkapkan itu akhirnya melahirkan ilmu pengetahuan. Ini ya, melahirkan ilmu pengetahuan. Nah, ini kan melahirkan ilmu. Jadi, poin utamanya adalah mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar yang menghasilkan ilmu pengetahuan. Jadi, apa yang dipikirkan ilmuwan dengan cara tertentu, yakni sikap ilmiah, dengan cara tertentu ini menggunakan metode ilmiah, sehingga susunan pengetahuan yang teratur dan runtut pada umumnya merupakan manifestasi dari pandangan filsafat yang mengenai pengetahuan yang benar. Apa itu pandangan filsafat mengenai masalah-masalah pokok terhadap pengetahuan yang benar? Kalau kita lihat, ini ada 3 pertanyaan. Apakah pengetahuan yang benar itu? Dapatkah manusia mencapai pengetahuan yang benar itu? Lalu jika pengetahuan yang benar itu dapat dicapai, bagaimana caranya dan sebagainya? Kalau kita lihat, dan sebelumnya mendiskusikan bahwasanya ada 2 kelompok pemikir, yakni empirism dan rasionalism. Dan yang ketiga adalah kritikisme. Maksud di kritisisme itu adalah yang mengkritik antara empiris dan rasionalisme yang terlalu besar pengaruhnya. Nah, dalam usaha memperoleh fakta, para ilmuwan dewasa ini mendasarkan diri pada observasi dunia empiris untuk menentukan kebenaran. Dengan demikian, seorang ilmuwan menopang pertanyaan-pertanyaan dengan mencapai kesepakatan dengan ilmuwan-ilmuwan lain. Jadi, dari aspek ini, untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, bahwasanya yang ditekankan adalah empirisme, berdasarkan fakta lapangan, walaupun tidak menafikan ini. Nah, sehingga bagaimana untuk mencapai pengetahuan yang benar itu menggunakan metodologi penelitian dari sikap tertentu dan langkah-langkah tertentu, sehingga dapat dicapai berkaitan dengan pengetahuan yang benar. Nah, lalu ketika kita lihat bahwasanya adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang awalnya itu hanya sedikit, lalu berkembang karena berbagai fenomena ataupun permasalahan yang terjadi. Contoh misalnya ada matematika, fisika, astronomi yang lebih dahulu melepaskan diri dari filsafat, yang awalnya memang adalah filsafat, tetapi berkembang melepaskan diri. Lalu berkaitan dengan persoalan hidup dan kehidupan. Ada ilmu hukum, sosiologi, psikologi, sejarah, sastra baru, kemudian dapat lepas dari apa? Tetap dari filsafat yang disebut ilmu-ilmu yang lebih tua. Nah, meliputi matematika sebagian besar ilmu-ilmu kealaman, sedangkan yang kemudian lepas dari filsafat, ilmu-ilmu yang lebih muda meliputi ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Sedangkan kajian Islamic Studies itu lebih kepada kajian sosial dan humaniora. Lalu apa relevansi pembedaan ilmu-ilmu yang lebih tua dan ilmu yang lebih muda? Ini perkembangannya secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung itu bila ilmu yang lebih muda mengambil atau meniru konsep-konsep ilmu yang lebih tua. Sedangkan pengaruh yang tidak langsung, ilmu yang lebih muda meniru menggunakan metode yang digunakan oleh ilmu yang lebih tua.
Itu hanya lebih kepada proses yang dilakukan. Nah, kita perlu sejenak melihat bahwasanya aspek penting dalam metodologi penelitian adalah kuantifikasi. Makin hari makin diakui bahwa kuantifikasi itu merupakan sesuatu hal yang sangat besar bagi ilmu pengetahuan dan penelitian. Dengan tersedianya komputer dan jasa-jasa yang disajikan, peranan kuantifikasi juga makin besar. Nah, lalu menggunakan apa itu kecenderungan ilmu-ilmu pengetahuan sosial makin banyak menggunakan pendekatan kuantitatif dan berusaha mendapatkan manfaat dari pendekatan kuantitatif. Dulu kajian-kajian apa namanya itu humaniora lebih kepada kajian-kajian kualitatif. Namun dengan perkembangannya maka ketika melihat fakta dan keadaan maka merujuk kepada kuantitatif. Kenapa? Karena ini ada faktor ini. Makin dilakukan pencatatan data hasil penelitian secara eksak, perlunya peneliti mengenal tata pikir dan tata kerja yang pasti dan konsisten, lalu memungkinkan peneliti meringkas data dalam cara dan bentuk yang lebih banyak artinya dan lebih mudah menganalisisnya, lalu menggunakan teknik analisis statik, tingginya komunikabilitas hasil yang diperoleh. Jadi berkaitan dengan langkah kualitatif dan kuantitatif, akhirnya sekarang itu lebih cair, tidak terkotak-kotakan, bahkan ada yang disebut dengan mixed teori, yang mana menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif. Namun di sini digambarkan bahwasanya tidak melulu yang eksak itu kuantitatif, bahkan yang humaniora atau sosial humaniora pun menggunakan kuantitatif. Nah, kalau kita lihat bahwasanya desain atau metode yang akan dipakai itu terbagi menjadi 3. Nah, untuk mengetahui yang pertama adalah penelitian eksploratif. Nah, eksploratif itu adalah penelitian studi kasus, mempelajari. Dalam penelitian ini tidak memakai hipotesis. Pada jenis penelitian ini pada umumnya lebih banyak menemukan atau membangun suatu ilmu. Biasanya jenis penelitian ini dilakukan oleh peneliti profesional atau sering juga dilakukan oleh mahasiswa strata 3 dan strata 2. Lalu yang kedua adalah penelitian pengembangan. Nah, penelitian pengembangan ini lebih menekankan kepada menjelaskan dan menerangkan data dan sumber informasi yang didapat. Baik di tingkat ini dapat digunakan baik di tingkat 1 atau di tingkat 2, strata 2. Kenapa? Penelitian ini mengembangkan beberapa metode. Yang pertama adalah deskriptif, mendeskriptifkan atau mencandera. Jadi survei deskriptif berkaitan dengan keadaan sekarang, survei pengembangan, perurutan atau perkembangan, sebagai fungsi waktu disebut time series, sebagai fungsi ruang yang berbeda cross-seksional dan korelasional. Lalu yang ketiga adalah penelitian verifikatif, merupakan jenis penelitian mencari sebab akibat. Nah, mencari sebab akibat, tingkatan penelitian ini penekannya pada taraf mempelajari. Ini poin pentingnya adalah tahap mempelajari. Kalau yang kedua tadi, pengembangan itu adalah tahapnya itu adalah untuk menjelaskan dan mengembangkan. Kalau ini kan mempelajari berkaitan dengan apa? Penelitian kausalitas. Sebab akibat, baik kausalitas komparatif, explanatory survey, atau penelitian eksperimental, experimental survey. Lalu kedua adalah penelitian historisnya, dan ketiga penelitian tindakan. Kualitas hasil penelitian sangat ditentukan oleh jenis penelitian dan desain penelitian yang dipakai. Untuk jenis penelitian eksploratif dan deskriptif tanpa memakai hipotesis, kecuali penelitian korelasional yang kadang-kadang menggunakan hipotesis. Sedangkan kalau kita lihat, nah ini dari gambarnya tapi miring ya. Eh, kita coba dibalik. Nah, ini ya. Jadi ringkasannya, metode penelitian ilmiah itu kita lihat terbagi 3. Ada metode ilmiah, metode penelitian, dan teknik penelitian. Metode ilmiah yang mengarah kepada pengembangan ilmu,
Sedangkan metode penelitian, metode yang mengarah kepada proses berpikir. Sedangkan teknik penelitian, cara atau alat termasuk kemahiran membuat dan menggunakan yang dipelajari untuk pencapaian tujuan penelitian. Ketika metode penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu ada 6 langkah. Apa 6 langkah itu? Satu, menetapkan atau merumuskan identifikasi masalah, menyusun kerangka berpikir, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, analisis dari rancangan, data informasi yang diperlukan, analisis interpretasi, lalu yang kelima pembahasan dan penarikan kesimpulan, ini dapat menjadi beberapa fase. Ada fase persiapan, fase pengumpulan data, fase pengolahan data, dan fase penyusunan atau penulisan laporan. Sedangkan metode penelitian dalam arahan untuk proses berpikir ada yang disebut dengan tingkat penelitian. Nah, tingkat penelitian ini mencari, menjajaki masalah, mengembangkan masalah, menguji atau membuktikan jawaban terhadap masalah. Sehingga 3 macam penelitian yang tadi untuk mengarah proses berpikir ada eksploratif, ada pengembangan, ada verifikatif. Lalu berdasarkan objek dan tujuan, ketika eksploratif studi kasus mempelajari tanpa hipotesis. Sedangkan penelitian pengembangan dengan deskriptif lalu korelasional kadang-kadang ada hipotesis atau tidak ada hipotesis. Sedangkan kalau verifikatif ini berkaitan dengan kausalitas historis dan tindakan action, di sini mencari kausalitas sebab akibat adanya penggunaan hipotesis. Walaupun dalam kajian-kajian studi humaniora itu terkadang tidak menggunakan hipotesis. Kalau teknik penelitian itu tujuannya apa? Untuk mencapai validitas, kebenaran, dan reliabilitasnya. Sehingga faktor yang menggagalkan berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai itu adalah dari subjeknya, objek yang diteliti, alat, dan situasinya. Apakah valid atau tidak, reliable atau tidak. Sehingga 3 cara ini untuk mencari tujuan penelitian ada eksploratif, deskriptif, observasi, kualitatif, komparatif, longitudinal, cross-action. Lalu yang kedua pengembangan deskriptif, statik, analisis, kualitatif, kuantitatif, komparatif, longitudinal, cross-action, dan verifikatif, statistik, inferensial, komparatif. Sederhananya gini, metode penelitian itu ada metode yang digunakan, ada cara berpikir yang harus dilakukan, ada langkah yang harus ditentukan. Nah, langkah, metode, dan cara berpikir ini yang disebut dengan metode penelitian. Tentu nanti dari metode yang digunakan, lalu penelitian yang digunakan, lalu langkahnya itu akan berbeda. Yang penting adalah dasar kita menggunakannya apa. Itu yang paling penting, sehingga tiap sumber referensi itu memiliki karakteristik tertentu namun bermuaranya sama. Itu saja untuk diskusi berkaitan dengan metode penelitian ilmiah.